Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Baik. Ma hukmu taksir asy-sya'ri min al-khalf ila al-katifayn lil mar'ah? Apa hukum memendekkan rambut ya bagi wanita, memendekkan rambutnya pada bagian belakang minal khalf ilal katifain sampai batasan kedua bahu. Nah, ya, sesungguhnya pertanyaan ini masih semakna dengan pertanyaan yang sebelumnya. Hukum wanita memangkas rambutnya, mendekkan rambutnya. Nah, dan sudah kita dengar pada jawaban sebelumnya dari Syekh perincian dalam hal ini, ya, dan penegasan Syekh rahimahullah bahwa apabila wanita memangkas rambutnya sampai pada bentuk menyerupai bentuk rambut atau kepala lelaki, maka ini haram, merupakan kabirah minal kabair, merupakan dosa besar, dikarenakan masuk dalam kategori tashabbuh berrijal, menyerupai kaum lelaki, padahal Rasulullah SAW telah melaknat kaum wanita yang menyerupai lelaki, begitu pula sebaliknya kaum lelaki menyerupai kaum wanita, sebagaimana telah kita dengar hadisnya. Nah, fajaba rahimahullah bimunasabati hadha as-su'al al-an, taksiru asy-sya'ri lil mar'ati karihahu ahlul ilm. Taksiru asy-sya'ri lil mar'ah, ya, hukum wanita memendekkan, memangkas rambutnya, karihahu ahlul ilm. Ahlul ilm, ulama, ya, ini sebagian ulama, bukan keseluruhan ulama. Sebagian ulama menganggap itu makruh. Dan sebelumnya, pada jawaban sebelumnya juga telah kita dengar bahwa mereka itu adalah fuqaha Hanabilah, para fuqaha dari kalangan Hanabilah. Wa qalu, dan mereka menyatakan, innahu yukrahu lil mar'ati qassu sya'riha illa fi hajjin aw umratin. Dan mereka, para fuqaha Hanabilah, menyatakan bahwa makruh hukumnya bagi seorang wanita memangkas rambutnya kecuali pada ibadah haji dan umrah. Dan ini telah kita dengar sebelumnya, ya, bahwa ini adalah bagian daripada manasik haji atau umrah. Dan dengan kadar ukuran rambut yang dipotong adalah qadr anmulatin likulli jadilatin, sebagaimana telah kita dengar sebelumnya. Wa hadha huwa al-mashhur fi madhhab al-Hanabilah rahimahumullah. Nah, dan inilah pendapat yang masyhur, yang dikenal dalam madhab para fuqaha Hanabilah, semoga Allah merahmati mereka.
wa ba'dun min ahli ilmi harramahu, dan sebagian dari kalangan ahlul ilm selain yang disebutkan di atas, harramahu, ada yang mengharamkannya. Jadi perhatikan, semakin terbuka sekarang bagi kita bahwa perkara ini ya benar-benar perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, masalah khilafiyah. Nah, karena kita dengar bahwa ternyata ada sebagian ahli ilm yang mengharamkan. Nah, wa qala innahu la yajuz, dan menyatakan dengan tegas bahwa tidak boleh bagi wanita untuk memangkas rambutnya secara mutlak, yakni tanpa perincian. Al-muhim tidak boleh wanita untuk memangkas, untuk memotong, memendekkan rambutnya. Nah, secara mutlak. Baik, wal ba'd. Nah, secara mutlak yang kita maksudkan di sini adalah di luar ibadah haji dan umrah tentunya. Artinya baik ya rambutnya itu dipendekkan tidak sampai pada batasan tasyabbuh menyerupai rambut lelaki, ya, maka itu diharamkan oleh mereka, apalagi kalau menyerupai. Difahami? Wal ba'dul akharu abahahu, dan sebagian lagi yang lainnya ya dari kalangan ahlul ilm berpendapat bolehnya, abahahu, membolehkan. Tapi pembolehan itu dengan syarat, bisyarat alla yakuna fihi tashabbuhun bi ghairil muslimati atau tashabbuhun bir rijal. Nah, dengan syarat tidak tashabbuh, tidak menyerupai model ya gaya rambut orang-orang kafir, wanita-wanita kafir. Nah, atau tidak menyerupai model gaya rambut lelaki. Nah, ini dua persyaratan. Apabila tidak ada padanya tasyabbuh dengan model rambut wanita-wanita kafir dan tidak tasyabbuh dengan model rambut kaum lelaki, maka boleh. Jika ya tasyabbuh, maka haram. Baik. فإن تشبه المرأة بالرجل محرم بل من كبائر الذنوب. Karena ya tashabbuhnya seorang wanita dengan kaum lelaki itu perkara yang haram. Bal min kaba'ir dzunub, bahkan itu termasuk dosa-dosa besar. Termasuk dari dosa-dosa besar, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anal mutashabbihat. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anal mutashabbihat minan nisa'i birrijal wal mutashabbihina minar rijali bin nisa'. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum lelaki dan melaknat kaum lelaki yang menyerupai kaum wanita. Fatashabbuh ar-rijali bin-nisa'i wan-nisa'i bir-rijal min kaba'ir dzunub. Maka berdasarkan hadis ini, tashabbuh kaum lelaki dengan kaum wanita, begitu pula sebaliknya. Tashabbuh kaum wanita dengan kaum lelaki termasuk di antara dosa-dosa besar. Baik. Dari mana sisi pendalilannya? Wajib istidlal dengan hadis ini ya, untuk mengatakan bahwa itu dosa besar.
Karena dalam hadis ini ada laknat dari Nabi, laknat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan tersebut. Maka menunjukkan bahwa ini dosa besar. Karena kalau itu dosa kecil, maka tidak akan sampai dilaknat. Ketika dilaknat bermakna bahwa dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka berarti itu dosa besar. Nah, fa idza jalat al-mar'atu ra'saha musyabihan li ra'sil rajul, maka jika seorang wanita memangkas rambutnya, model rambutnya dengan bentuk menyerupai rambut kepala lelaki, fa innaha dakhilatun fil la'ni wal iyad billah, maka wanita itu masuk dalam kategori wanita yang terlaknat, masuk dalam laknat yang diancamkan di atas, wal iyad billah. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut. Wal la'nu, dan yang dimaksud dengan laknat adalah huwa at-tardu wal ib'adu an rahmatillah. Inilah definisi ta'rif daripada la'nah, daripada al-la'n, daripada laknat, yaitu at-tard wal ib'ad an rahmatillah, yakni terusir dan terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa amma at-tashabbuh bi ghairi muslimat, faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Dan adapun tashabbuh dengan wanita-wanita kafir, maka dalil perkecualian ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Disebutkan di hasyiyah hadis ini. Hadis Ibnu Umar. Hadisnya sahih oleh ahlul ilm. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh dengan satu kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Perhatikan, dalam hal tasyabbuh dia dengan mereka, dia termasuk seperti mereka dalam hal tasyabbuh dia dengan mereka, bukan dalam segala hal. Ini suatu tambih yang penting, peringatan yang penting dalam memahami hadis ini. Karena kalau seseorang termasuk dari golongan kaum kufar secara mutlak, maka dia bukan lagi seorang muslim. Jadi maksud daripada hadis ini, man tashabbaha biqaum, barang siapa tasyabbuh dengan satu kaum, dia tasyabbuh dalam satu perkara atau dalam dua perkara dan seterusnya, fahuwa minhum, maka dia termasuk dari golongan mereka dalam perkara yang dia tasyabbuh. Baik. Wal aula an la takussahu la min al-amami wa la min al-khalf. Kemudian Syekh rahimahullah setelah menyebutkan beberapa aqwal ahlul ilm dalam perkara ini, antara yang mengatakan makruh, dan yang mengatakan muharram, dan yang membolehkan selama tidak ada tasyabbuh terhadap kaum lelaki, begitu pula selama tidak tasyabbuh dengan wanita-wanita kafir. Kemudian beliau menyebutkan pendapatnya. Yang jelas, berkenaan dengan tasyabbuh dengan kaum lelaki sudah kita dengar. Beberapa kali kita lewati fatwa beliau
bahwa beliau menyatakan demikian, yaitu apabila memang tasyabbuh dengan rambut lelaki, maka itu haram min kabairid dzunub, termasuk dosa besar dengan berdasarkan hadis yang telah kita dengar. Nah, ya, selain daripada itu apa? Selama tidak ada tasyabbuh dengan rambut lelaki, bagaimana hukumnya? Di sisi Syekh rahimahullah, beliau memfatwakan, menyatakan wal aula alla takussahu la min al amami wa la min al khalf. Al aula, nah, sebaiknya seorang wanita tidak memangkas rambutnya, baik dari depan maupun dari belakang. Nah, itu yang terbaik baginya, tidak memangkasnya, membiarkan sebagaimana adanya. Antatrukahu kama kana, membiarkan rambutnya sebagaimana adanya, tidak memangkasnya baik dari depan maupun dari belakang. Kenapa? Alasannya Syekh ta'lil, li'annani la uhibbu an takuna nisa'una tatalaqqa kulla waridin jadidin min al-'adat. Nah, wa taqalid allati la tufid. Karena saya sesungguhnya tidak menyenangi bahwa kaum wanita kita, kaum muslimat, menyambut, ya, tatalaqqa, menyambut segala sesuatu perkara yang baru, segala perkembangan baru dari adat-adat luar, bukan dari adat wanita muslimat itu sendiri yang dicontohkan pada masa Rasulullah SAW. Nah, dan demikian pula kami tidak menyenangi kaum wanita kita dari kalangan kaum muslimat untuk menyambut, ya, segala bentuk taklid. Nah, ikut-ikutan, tidak mau ketinggalan zaman. Nah, merasa minder kalau tidak mengikuti perkembangan zaman. Merasa minder kalau rambutnya panjang, tidak ada gayanya. Enak, rambutnya begitu-begitu saja, tidak punya gaya. Nah, ini tidak kita senangi, kata Syekh. Justru sebaiknya dia biarkan sebagaimana adanya, sebagaimana ya, kebiasaan para wanita sahabat. Nah, adapun segala model-model rambut yang ada berdasarkan dengan perkembangan zaman, begitu banyak di sana memang model-model rambut. Naam, alimahu man alima wa jahilahu man jahilah. Diketahui oleh orang-orang yang memang mengetahui perkara ini, model-model tersebut, dan yang tidak tahu, ya tidak tahu. Nah, kata Syekh, ikut-ikutan seperti itu allati la tufid, yang sesungguhnya, ya, dengan dalih ikut-ikutan tidak mau ketinggalan dengan perkembangan zaman, sungguhnya tidak bermanfaat. Nah, kenapa? Lianna infitah sudurina litalaqqi mithli hadhihi al-umuri qad yuaddi ila ma la tuhmadu uqbahu. Apa sebabnya? Dikatakan oleh Syekh, ya, ikut-ikutan seperti itu tidak bagus. Nah, tidak mau ketinggalan zaman, perkembangan, sehingga segala sesuatu yang datang dari luar kemudian langsung disambut. Karena ini ada bahayanya.
Lianna fitaha sudurina, karena terbukanya dada-dada kita dengan lebar, litalaqi misladil umur, untuk menyambut dan menerima perkara-perkara yang seperti ini, ya, qad yuaddi ila ma la tuhmadu uqbah, boleh jadi akan mengantar, akan menyeret, menggiring kepada sesuatu yang ujung-ujungnya akibatnya tidak terpuji. Minat talafsu'i fi umurin la yubihuha syar'u, ujung-ujungnya akibatnya tidak terpuji, bahkan tercela, berupa tawassu', ya, menggampang-gampangkan perkara, ya, pada perkara-perkara yang sesungguhnya tidak dibolehkan oleh syariat, kemudian digampang-gampangkan. Wah, ini tidak apa-apalah. Nah, tidak ada dalil yang jelas menunjukkan tidak bolehnya. Nah, digampang-gampangkan demikian. Nah, dan ini berakibat jelek. Qad yuaddi ila tabarrujin bizinati, boleh jadi akan menyeret, menggiring kepada tabarruj, ya, tabarrujnya kaum wanita dengan zinah, dengan perhiasan yang dimilikinya, baik, ya, perhiasan tersebut perhiasan yang dikenakan pada tubuhnya yang menimbulkan fitnah terhadap kaum lelaki, begitu pula zina, perhiasan yang memang yang ada pada tubuhnya sendiri. Nah, dari bagian-bagian tubuhnya yang sangat memikat lelaki, kemudian itu diperlihatkan tanpa malu-malu, tanpa rasa segan, bahkan dengan penuh kebanggaan. Wal'iyadu billah, boleh jadi kemudian menyeret ke sana. Kama tabawajatin nisa'u fi amakina ukhra, sebagaimana kenyataan yang ada, sebagian kaum wanita telah melakukan tabarruj yang demikian pada tempat-tempat yang lain. Mungkin kita bisa mengatakan pada hampir seluruh negeri yang ada di dunia ini. Nah, wa qad yuaddi ila an takshifa al-mar'atu wajhaha wa kashfu wajhiha lil ajanib haram, dan boleh jadi kemudian menggiring, menyeret wanita untuk membuka, memperlihatkan, menampilkan wajahnya, sementara menampakkan wajah di hadapan ajanib, di hadapan kaum lelaki yang bukan mahram, hukumnya haram. Baik, nah ini kesimpulan daripada jawaban Syekh. Nah, bahwa al-aula alla takussuhu la min al-amam wa la min al-khalf. Sebaiknya bagi wanita untuk tidak memangkasnya. Sebaiknya dibiarkan sebagaimana adanya. Baik, dengan alasan yang sudah kita dengar. Baik. Tapi apakah sampai pada tingkatan haram? Ini sudah kita lewati pembahasannya. Nah, pada satu pertanyaan yang lewat berkenaan dengan perkara ini. Nah, bahwa pada hakikatnya Syekh rahimahullah tidak memandang perkara ini haram. Nah, tidak memandang perkara ini haram dan tidak memandang perkara ini makruh. yakni yang kita maksudkan memangkas rambut, memendekkan rambut, ya, selama tidak ada tasyabbuh dengan kaum lelaki, maka di sisi Syekh rahimahullah sebagaimana pendapat yang lainnya bahwa itu boleh. Nah,
Hanya saja beliau dalam rangka untuk kehati-hatian. Nah, kehati-hatian terhadap kaum wanita. Nah, dengan kenyataan yang ada, dengan kenyataan tersebarnya syar, kerusakan di kalangan kaum wanita, ya, bermudah-mudahan dalam perkara syariat dan semakin banyaknya wanita yang tabarruj, maka Syekh pun mengatakan sebaiknya ini dihindari. Nah, dan yang menunjukkan penegasan ini bahwa sesungguhnya Syekh memandang ini boleh, meskipun beliau memfatwakan dalam rangka kehati-hatian untuk sebaiknya tidak dilakukan. Ya, apa yang sudah kita nukilkan sebelumnya pada ucapan Syekh pada fatwanya. Fatwa Syekh pada jilid 4 halaman 135. Nah, jilid 4 halaman 135. Dan tidak mengapa kita ulangi kembali membaca fatwa beliau di sini sebagai bentuk murajaah. Ya, beliau mengatakan di sana, lakin laisa fin nususi ma yadullu 'ala al-karahati wa at-tahrim. Akan tetapi tidak ada dalam nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan makruhnya perkara ini atau pula haramnya perkara ini. Wal aslu adamu dzalik, dan yang merupakan asal perkara tidak adanya nas yang menunjukkan hal itu. Jika demikian, maka hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan tidak bolehnya. Fayajuzu lil mar'ah. Maka yang demikian kata Syekh boleh bagi seorang wanita, boleh hukumnya bagi seorang wanita an ta'khudha min sya'ri ra'siha, untuk dia memangkas rambutnya, memotong sebagian dari rambutnya. Ya, tentunya baik dari depan maupun dari belakang ataupun dari samping. Ala wajhin la tasilu ila hadd at-tashabbuh bi ra'sir rajul. Boleh bagi yang memangkas rambutnya dengan bentuk tidak sampai pada tingkatan tasyabbuh, menyerupai kepala lelaki, rambut lelaki. Li'anna al-asl al-ibahatu, karena hukum asal perkara ini adalah bolehnya, sebagaimana dikatakan tadi. Walakin al-aula an tatrukahu kama huwa. Ini dia. Jelas sekali setelah beliau mengatakan sesungguhnya boleh selama tidak tasyabbuh dengan bentuk rambut kepala lelaki, akan tetapi walakin al-aula, akan tetapi sebaiknya an tatrukahu kama huwa, bagi wanita itu sebaiknya untuk dia membiarkan rambutnya sebagaimana adanya. Insyaallah dipahami. Nah, baik, inilah penjelasan daripada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Baik, dan juga pada pertemuan yang lewat sudah kita nukilkan pula pendapat Syekh Al-Albani dalam hal ini. Naam, yaitu pada asalnya sama dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, bahwa itu boleh. Nah, bahwa itu boleh selama tidak ada niatan tasyabbuh dengan rambut lelaki. Cuma ada satu poin ya yang sangat halus, perbedaan pendapat Syekh Al-Albani dengan Syekh Al-Utsaimin. Ini yang penting untuk kita pahami. Kedua-duanya sama-sama menyatakan bahwa itu boleh. Nah, dan itu yang benar, insyaallah. Karena hukum asalnya adalah boleh dan tidak ada dalil yang menunjukkan tidak boleh. Maka ketika tidak ada dalil yang menggeser dari hukum asal, maka kita berlakukan hukum asal. Itu boleh. Baik. Kemudian bahkan di sana ada dalil. Ingat kembali
asar yang ada dalam Sahih Muslim, asar ya para istri Rasulullah SAW sepeninggal beliau alaihissalam, mereka memendekkan rambutnya. Ya'khudna min ru'usihinna hatta takuna kal wafrati. Mereka memangkas rambut mereka sepeninggal Rasulullah SAW sampai pada batasan bentuknya seperti al-wafrah, bentuk rambut itu seperti al-wafrah. Di mana diperselisihkan pengertian daripada al-wafrah. Ada yang mengatakan al-wafrah ini pendeknya itu rambut ini dipangkas sampai sekitar bahu, ya agak ke bawah sedikit, tapi sekitar itulah, sekitar bahu. Ada yang mengatakan bahwa al-wafrah ini di atas bahu, tidak melewati kedua ujung telinga. Bahkan ada yang mengatakan bahwa al-wafra maksudnya yaitu pendeknya sampai pada ujung telinga saja. Ini asar ini yang bahkan menguatkan hukum asal tadi bahwa sesungguhnya itu boleh pada dasarnya. Kecuali jika tasyabbuh dengan rambut lelaki. Kita dengar tadi bahwa Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan secara mutlak apabila bentuk rambut tersebut tasyabbuh dengan rambut lelaki, maka itu haram. Terfahami dari situ bahwa meskipun dia meniatkan untuk tasyabbuh atau tidak, al-ibrah yang diperhitungkan adalah bentuk rambut atau model rambut itu. Meskipun dia tidak berniat untuk tasyabbuh sesungguhnya, maksud dia hanyalah dalam rangka tajmil, tazayyun, at-tajammul, tazayyun, dalam rangka untuk memperindah dirinya, untuk berhias di hadapan suaminya dengan model tersebut. Tapi ternyata model itu pada hakikatnya, pada kenyataan yang ada memang mirip atau serupa dengan gaya rambut lelaki. Padahal dia tidak bermaksud untuk tasyabbuh. Tapi menurut pendapat Syekh, dia sudah dianggap tasyabbuh. Karena kita tidak melihat, tidak memperhitungkan niatnya. Yang penting kenyataan yang ada tasyabbuh meskipun dia tidak berniat untuk itu. Yang menunjukkan bahwa Syekh rahimahullah pendapatnya demikian. Kita mendapatkan keterangan beliau berkenaan dengan masalah tasyabbuh pada halaman 86-87. Dalam kitab ini juga kalian bisa melihatnya. Yang punya kitab lihat halaman 86-87. Meskipun di sana pernyataan Syekh tersebut bukan berkenaan dengan memotong rambut, melainkan berkenaan dengan mengenakan pakaian yang modelnya seperti model pakaian orang kafir yang memang itu adalah ciri khas mereka. Ditanyakan di sana tentang niat tasyabbuh, dan Syekh menerangkan di sana bahwa masalah qasdut tasyabbuh, niat untuk tasyabbuh ini tidak diperhitungkan sesungguhnya. Li'annahu idza hasalat tasyabbuhu hasala al-mahdhuru. Wa thabata hukmuhu sawa'un biqasdin aw bighairi qasd. Karena intinya kata Syekh, jika pada kenyataan yang ada tasyabbuh itu terjadi keserupaan pada kenyataannya, maka apa yang diwaspadai itu pun ada. Yang diwaspadai dalam hal ini adalah tasyabbuh. Ternyata itu terjadi pada kenyataan yang ada. Wa sabata hukmuhu, maka berlakulah hukum tasyabbuh di situ, maka dia pun dianggap tasyabbuh. Sawa'un biqasdin aw bighairi qasd. Sama saja apakah dia berniat untuk tasyabbuh atau tidak berniat, yang jelas pada kenyataan yang ada bahwa itu adalah tasyabbuh, maka dihukumi bahwa itu tasyabbuh meskipun sesungguhnya dia tidak meniatkan. Difahami? Ini yang menunjukkan apa yang kita sebutkan tadi. Sementara di sisi lain Syekh Al-Albani rahimahullah memperhitungkan niat.
Syekh memperhitungkan niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nah, sebagaimana ini terfahami dengan jelas pada hiwar as-sual wal jawab, tanya jawab percakapan yang berlangsung antara Syekh Al-Albani dengan seorang penanya tentang perkara ini dalam silsilah Huda wan Nur, silsilah kumpulan kaset-kasetnya Syekh Al-Albani, ya, yang dinukil dalam Al-Hawi, dinukil dalam kitab Al-Hawi yang mengumpulkan fatwa-fatwa tersebut pada halaman 447. Nah, pada halaman 447. Tidak apa-apa kita ulangi kembali ini sebagai suatu bentuk murajaah. Nah, ketika ditanyakan kepada Syekh tentang perkara ini, nah, Syekh kemudian mengatakan lizinati yajuz, apabila wanita itu melakukannya dalam rangka zina, tazayyun, berhias di hadapan suaminya, yajuz, maka ini boleh. Nah, tapi kalau belum punya suami, untuk siapa dia berhias? Kalau belum punya suami, berhias untuk siapa? Nah, maka sabar dulu sampai punya suami tentunya. Baik. Adapun kalau sudah punya suami, dia berhias, mempercantik dirinya untuk memikat suaminya, sehingga suaminya semakin sayang kepadanya, dan itu suatu perkara yang dituntut dalam syariat, maka itu boleh. Nah, amma li ghairiha ma huwa ghairuha. Adapun tujuan selain berhias untuk suami, maka apa tujuan selain itu yang ditanyakan? Nah, kemudian sang penanya menanyakan, misalnya wanita itu merasa gerah dengan rambutnya yang panjang, kepanasan misalnya, apalagi pada musim as-saif, pada musim panas. Nah, terasa gerah dan terasa mengganggu. Maka Syekh mengatakan yajuz, boleh. Nah, kalau alasannya itu pun boleh. Baik. Kemudian ditanyakan lagi sang penanya, apakah ini tidak dianggap tasyabbuh dengan kaum lelaki? Nah, Syekh kemudian balik bertanya sebelum menjawab. Naqul ma huwa qasduha? Kami nyatakan apa tujuan dia memangkas rambutnya sependek itu, apa tujuannya? Lizina atau lil mudayaqah? Apakah dia melakukannya itu karena dalam rangka atau dengan tujuan untuk berhias di hadapan suami? Maka sudah kita dengar tadi boleh. Atau lil mudayaqah, dikarenakan dia merasa kesulitan, merasa terganggu dengan rambutnya yang panjang, maka itu pun boleh. Nah, kata sang penanya, hiya, wanita itu ya Syekh, la taqsudu. Hiya la taqsud. Wanita itu tidak berniat, tidak bermaksud untuk tasyabbuh dengan lelaki. Walakin nafsul amali fihi tasyabbuh. Akan tetapi perbuatan itu sendiri pada kenyataannya ada tasyabbuh padanya, meskipun dia tidak bermaksud tasyabbuh. Bagaimana ini Syekh? Nah, makna pertanyaannya dijawab oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, walakin hadza jaizun aslan. Akan tetapi perkara ini pada asalnya boleh. Pada asalnya boleh. Nah, ini menunjukkan bahwa Syekh Al-Albani memperhitungkan niat. Nah, karena perkara ini pada asalnya boleh. Nah, maka jika seseorang melakukannya, berarti melakukan sesuatu yang boleh, meskipun menyerupai bentuk rambut lelaki, selama dia tidak bermaksud untuk tasyabbuh, untuk menyerupai kaum lelaki, maka tidak mengapa. Ini pendapat Syekh Al-Albani. Kemudian beliau melengkapkan, walakin hadza jaizun aslan. Kemudian kata beliau, ummahatul mu'minin kunna yaf'alna dzalik. Ummahatul mu'minin, ya, ibu-ibu kita, yakni istri para sahabat, ya, istri Rasulullah SAW. Istri Rasulullah SAW, ummatul mu'minin, adalah mereka melakukan hal yang demikian sebagaimana telah kita dengar tadi, kita nukilkan asar dalam Sahih Muslim. Nah, ya, berarti memang perkara ini
perlu kehati-hatian. Nah, perlu kehati-hatian dalam memahaminya. Nah, baik. Jadi yang menguatkan pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa niat di sini diperhitungkan adalah asar istri-istri Rasulullah SAW. Nah, karena mereka melakukan hal itu dan diterangkan oleh para ulama kenapa para istri Rasulullah SAW melakukan hal itu, dikarenakan mereka sepeninggal Rasulullah SAW maka tidak ada lagi gunanya untuk berhias. Nah, sebenarnya kita ketahui bahwa istri-istri Rasulullah SAW diharamkan untuk dinikahi oleh siapapun setelah sepeninggalnya Rasulullah SAW, dan ini khusus untuk istri-istri Rasulullah SAW. Ini khusus hukum ini untuk Rasulullah SAW. Tidak boleh istri-istri beliau yang ditinggal mati oleh Rasulullah SAW untuk dinikahi oleh siapapun dari umat ini sebagai satu bentuk ihtiram, sebagai satu bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap Rasulullah SAW. Maka tidak ada lagi gunanya bagi mereka untuk tazayyun, tidak butuh lagi untuk berhias. Nah, kemudian sementara apabila rambut itu panjang, dan sudah kita isyaratkan tadi bahwa para wanita pada masa tersebut, masa Rasulullah SAW dan para sahabat, justru mereka menghias diri mereka dengan panjangnya rambut mereka. Nah, sementara tentunya apabila rambut itu panjang membutuhkan mu'nah, kallif mu'nah, ini membutuhkan modal. Nah, kan beda kebutuhannya untuk keramasnya kalau rambutnya panjang dengan pendek. Nah, yang panjang mungkin satu botol cuma beberapa hari, sudah hilang, sudah habis. Adapun kalau pendek agak bertahan lah, kan begitu. Nah ini maksudnya. Jadi supaya tidak terlalu membebani biaya, maka dipendekkan oleh istri Rasulullah SAW. Karena memang sudah tidak butuh untuk berhias sepeninggal Rasulullah SAW. Yang jelas ini menunjukkan ini adalah fi'il salaf. Nah, ini menunjukkan bolehnya, dan mereka tentunya tidak ada maksud untuk tasyabbuh. Nah, maka berdasarkan ini menurut Syekh Al-Albani yang dianggap haram apabila disertai dengan niat tasyabbuh. Serta dengan niat tasyabbuh. Akan tetapi barang siapa yang ingin berhati-hati kemudian menghindari perkara tersebut, berpegang dengan fatwa dari para pendapat dari Syekh Ibnu Utsaimin, maka baginya untuk itu, sehingga kemudian dia meskipun dia memangkas rambutnya dan menghiasi rambutnya, dengan memangkasnya maka dia menghindari untuk tidak sampai bentuknya itu sependek mungkin sehingga mirip dengan rambut lelaki. Wallahu muwaffiq. Nah, أذان الظهر الساعة كم؟ الأذان وقع في أي ساعة؟ أذان الظهر 12 kurang 14. Nah, baik. Termasuklah Syekh rahimahullah, hal yajuzu صبغ الشعر الأبيض بالصبغ الأسود. Nah, apakah boleh mewarnai rambut yang sudah berwarna putih, yang sudah beruban? Nah, dengan warna hitam. Nah, diwarnai dengan
warna hitam. Qala Syekh rahimahullah, taghyir asy-syayb bil aswad haram. Lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi ijtinabihi. Qala ghayyiru hadha asy-syayba wa jannibuhu as-sawada. Merubah ya uban, nah rambut yang sudah berubah, yang berwarna putih, merubahnya dengan warna hitam, hukumnya haram. Kenapa? Apa alasannya? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ijtinabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merintahkan untuk menghindarinya, untuk menjauhkan perkara ini. Qala ghayyiru hadha asy-syayb. Rasulullah SAW memerintahkan, ya, mensunnahkan untuk merubah rambut yang sudah berubah, yang sudah berwarna putih, dengan diwarnai dengan warna lain. Ghayyiru hadha asy-syayb. Rubahlah syai' uban ini tadi yang sudah putih ini, warnailah. Nah, wajannibuhu as-sawad, dan hindarilah warna hitam. Hindarilah warna hitam. Nah, jadi dari satu sisi Rasulullah SAW memerintahkan yang dengan berdasarkan perintah Rasulullah SAW, maka hukumnya adalah sunnah. Nah, hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib. Ya, dan juga ada fi'il Rasulullah SAW. Di sana hadis yang menunjukkan fi'ilnya Rasulullah SAW, bahwa beliau melakukan hal ini, merubah ya rambut beliau yang sudah beruban, sudah berwarna putih dengan warna lain, menunjukkan bahwa ini adalah sunnah dan tidak wajib. Tapi kemudian Rasulullah SAW memberi syarat, wajannibuhu as-sawad, dan hindarkanlah darinya warna hitam. Nah, bagaimana hukum mewarnai dengan warna hitam? Di sini ada perintah Rasulullah SAW untuk menghindarinya. Apakah perintah ini hanya sampai pada hukum makruh saja, ataukah haram? Qala Syekh, walaqad warada al-wa'idu asy-syadidu 'ala man yasbiru bis-sawad. Sungguh ya telah datang ancaman yang keras. Ancaman yang keras terhadap seseorang yang mewarnai ya rambutnya yang sudah putih, yang sudah uban, bisawad, dengan warna hitam. Nah, maka berdasarkan wa'id syadid, ancaman yang keras ini tadi, disertai dengan ya perintah di atas untuk menjauhkan perkara itu, ya, dan yang menjadi inti adalah ancaman ini tadi. Fahada yaqtadi ay yakuna min kaba'irid dzunub. Ini ya berkonsekuensi menunjukkan bahwa perkara itu adalah termasuk dosa besar. Nah, jadi mewarnai uban itu tadi dengan warna hitam itu dosa besar. Mewarnainya selain warna hitam itu adalah sunnah. Fal wajibu 'alal muslim wal muslimati, maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah tajannubu dzalik, untuk menghindari perkara itu. Wajib baginya untuk menghindari perkara itu. Kenapa wajib untuk menghindarinya? Karena menghindari perkara yang haram, bahkan itu adalah kabirah minal kabair, merupakan dosa besar. Menjaga diri dari perkara yang haram adalah wajib. Lima fihi minan nahyi wal wa'id, dikarenakan padanya ada nahi, ada larangan. Ya, sebagaimana kita dengar di atas wajannibuh sawad wal wa'id, dan ada ancaman yang keras. Naam, dan dalil yang lain ya termasuk yang di dalamnya ada ancaman yang keras, insyaallah kita susulkan nanti pada pertemuan berikutnya, karena di sini waktunya tinggal sedikit, tidak memungkinkan lagi untuk kita nukilkan sekarang. Naam, wali anna fihi mudaddatan li khalqillah,
Dan karena alasan yang ketiga yang menunjukkan bahwa mewarnainya dengan warna hitam itu haram, karena padanya terdapat mudaddatan li khalqillah. Nah, yakni bentuknya adalah suatu bentuk penentangan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, ya, fa inna hadha syai', apa maksudnya kita akan dengar dengan jelas nanti. Fa inna hadha syaiba ja'alahu Allah alamatan 'alal kibari fil ghalib. Karena syai' ini tadi, uban ini tadi, fil ghalib yani. Biasanya, kebanyakannya Allah Subhanahu wa taala jadikan uban itu sebagai alamat menuanya seseorang. Ketuaan, alamat ketuaan bahwa umur seseorang sudah tua. Kenapa Syekh mengatakan fil ghalib? Kebanyakannya karena ditemukan di sana syab, ada orang yang masih muda tapi sudah ubanan. Nah, coba ini menunjukkan rincinya. Ya, rincinya perkara ini keluasan ilmu Syekh. Nah, beliau tetap mengatakan fil ghalib. Dan cukup. Al-hukmu bil ghalib ini cukup. Nah, meletakkan hukum berdasarkan ghalib, ya, kebanyakan yang ada ini sudah cukup. Karena meskipun di sana ditemukan ada orang-orang yang sudah beruban padahal masih muda, akan tetapi ini jarang, ya. Nah, yang jelas, yang ma'ruf, yang kita ketahui kebanyakannya memang ini adalah tanda ketuaan. Adalah tanda ketuaan. Nah, jika demikian, jika uban ini adalah tanda ketuaan, kemudian seseorang mewarnai uban ini dengan warna hitam, berarti dia ingin kembali muda namanya. Kan begitu. Kisah dzalika bisibghati bisabghihi bis-sawadi kana fihi al-mudadatu li hikmatillah fi khalqihi. Maka jika itu dibalikkan, kenyataan ini diputar balikan, Allah telah menjadikan itu sebagai alamat ketuaan, dijadikan warna putih. Dan ini adalah khalqullah, ini adalah ciptaan Allah. Nah, kemudian kenyataan ini dibalikkan. Nah, dengan mewarnainya dengan warna hitam. Difahami? Karena fi'il mudadat al-hikmatillahi fi khalqi, maka di sini ada suatu bentuk pemutarbalikan, penentangan terhadap hikmah yang hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Jadi, ini salah satu alasan yang menunjukkan haramnya. Walakin yanbaghi taghyiruhu bighairi as-sawadi kal-humrati was-sufrati. Akan tetapi yanbaghi, semestinya, sebaiknya, yakni sunnahkan, mustahab dan bukan wajib. Untuk dirubah, diwarnai dengan selain warna hitam, seperti diwarnai dengan warna merah, dengan warna kuning. Dan ini adalah sunnah yang mestinya dihidupkan. Nah, kalau kita memiliki uban, maka kita segera mewarnainya. Nah, baik itu pada rambut atau pada lihya, pada janggut. Nah, pada janggut ataukah apabila ada warna putih sudah berubah, maka kita melaksanakan sunnah ini, menghidupkan sunnah ini, kita warnai dengan warna merah atau dengan warna kuning, al-muhim tidak dengan warna hitam. Wa kadzalika bil lawn alladhi yakunu baina al-humrati was-sawad, demikian pula dengan warna yang warna tersebut antara warna merah dengan warna hitam. Yang jelas bukan warna hitam. Nah, baik. Dan seterusnya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sempurnakan pada pertemuan berikutnya.
disertai dengan melengkapi dalil-dalil yang tidak disebutkan oleh Syekh di sini, hanya disyaratkan saja. Nah, kemudian kita ingatkan insyaallah pada pekan depan kita akan mulai kembali melakukan murojaah. Jadi murojaah tertulis insyaallah. Pertanyaannya ya palingan 3 soal saja atau 4 soal, paling banyak 4 soal. Nah, mengingat waktunya sempit dan juga kita tidak ingin terlalu memberatkan. Hanya saja mungkin akan berlangsung setiap pekan. Jadi ya sekitar 3 soal atau 4 soal. Nah, maka siapkan materi yang akan dimurojaah adalah natfus sya'ar, yaitu mencabut rambut atau bulu dari tubuh. Nah, ini yang akan kita murojaah nanti insyaallah taala. Barakallahu fikum jami'a. Subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta.